istrinya, Allah berkahkan umurnya. Amin. Mudah-mudahan yang menjawab sering semangat, mudah-mudahan amal ibadahnya membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya senantiasa Allah lapangkan pintu rezekinya. Yang menjawab salam saya senantiasa mudah-mudahan yang belum naik haji Allah segerakan naik haji. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya semangat nantinya yang belum naik umroh Allah segerakan naik umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil sihah. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil qawi. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil umurana. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan kita keislaman di dalam diri, diberikan keimanan takwa di dalam diri, diberikan kekuatan, kesehatan, rezeki yang tak bisa kita hitung satu persatu. Namun kita sebagai hamba-Nya hanya memperbanyakkan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, seperti biasa Pak Bu, sebelum kita mulai, apakah kita mau setiap kita duduk, selama kita duduk di dalam masjid ini dibalaskan dengan Allah pahala yang berlipat ganda? Mau Ibu? Mau Bapak? Masih ingat niatnya? Niat yang pertama saya ajak waktu saya pertama ceramah di sini. Niatnya apa Ibu? Bapak? Hadis nih. Jelas di sini. Ya, biarkan oleh Imam Bukhari. Apa Pak? Masih ingat Ibu? Bapak? Enggak. Bahwa itu belum Tuhannya. Ya Allah. Baru Bapak puasa, baru 10 hari saya puasa. Oh, penelita itu yang ada. Baru sampai 10 hari saya puasa. Baru 10 hari puasa. Oke lah, kalau belum masih lupa, ayo sama-sama kita masang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikaf fil masjid hadil lillahi ta'ala. Mudah-mudahan selama kita duduk di dalam masjid menjadi amal ibadah kita nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu kalau bisa diterapkan setiap kita mau masuk ke masjid dan duduk di masjid, terapkan itu. Karena Allah tidak merintah kita dan tidak menganjurkan Nabi Muhammad, tidak menganjurkan kalau masuk ke masjid tidak disuruh kita untuk mencerita tentang dunia. Bukan disuruhkan kita mencerita tentang perhiasan, bukan disuruh menceritakan tentang yang kita miliki, tapi kita di masjid ini tempatnya beriktikaf, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, bersujud, menangis kepada Allah, mengadu nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau mencerita tentang harta perhiasan itu tak perlu di masjid. Orang yang mencerita tentang dunia di dalam masjid, maka senantiasa akan mengurangkan amal ibadahnya. Nah, itu sangat penting. Nah, jadi sama-sama kita mudah-mudahan berharap Allahumma la tahtimna bil husnul khatimah. Mudah-mudahan kita
meninggalnya nanti semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, satu kali Pak, satu kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan berikan 10 kebaikan. Allah berikan 10 pintu rezeki terbuka bagi hamba umat Nabi Muhammad yang cinta kepada Rasulullah. Allah berikan 10 ampunan kepada orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku cinta Nabi, kita mengaku rindu kepada Nabi, sedangkan kita berselawat tidak mau. Jadi mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah, mengharapkan syafaat Al-Quran, syafaat Nabi Muhammad di yaumil akhirat kelak. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, sama-sama kita hormati Bapak Imam Sholat Isya dan Sholat Tarawih. Kita hormati pengurus masjid Al-Mujahidin, ketua dan jajarannya. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir yang selalu tidak pernah alpa di waktu sholat tarawih dan sholat isyanya memakmurkan masjid, adik-adik yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibu-ibu yang selalu sayang pada suaminya, yang suaminya selalu cinta kepada istrinya. Nah, mudah-mudahan kita pada hari ini mendapatkan keberkahan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini deh, udah masuk judulnya. Judulnya malam ini, jagalah lisan di waktu puasa. Jagalah lisan di waktu puasa. Nah Pak, Bu, kita ini manusia yang tempatnya khilaf, manusia yang tempatnya salah, tapi selagi kita bertaubat, insya Allah akan Allah terima. Namun dalam hal itu juga bisa menghapuskan suatu hal, bahkan dari percakapan lisan ini Pak Bu, dari omongan kita Pak Bu, bisa mengeluarkan kita dari agama Islam. Dijelaskan di dalam kitab Tauhid yang dituliskan oleh Tuan Syekh Abdul Harari. Bisa saja orang Islam itu keluar dari agama Islam seketika itu dengan ucapan. Nah kita bahas nanti. Ini kitabnya kitab Tauhid ya Bu. Nah, apa yang harus kita ketahui? Maka izinkan saya dulu untuk berdiri Pak Bu. Saya kalau duduk lama-lama tidak enak buat saya. Nah, kita ini Pak puasa, Pak Bu, kita puasa. Berpuasa ini kalau bahasa kami bukan menahan lapar dahaganya. Kalau menahan lapar minum saja bisa setiap hari, Senin Kamis bisa. Pahala. Tapi yang sangat penting kita jaga lisan kita ini, mau puasa atau tidak. Sedangkan berpuasa, kalau kita tidak mempuasakan di dalam diri kita ini sangat penting, bahaya. Jangan puasa hanya menahan lapar dahaga, tapi puasakan lidahmu, puasakan lisanmu, puasakan pendengaranmu, puasakan tanganmu, puasakan kakimu. Kita puasakan anggota tubuh kita ini, dari hati sampailah dari anggota seluruh. Tapi kalau hati niat, mulut tidak kita jaga, tangan tidak kita jaga, kaki yang kita arahkan ke maksiatan, maka pahala puasa tersebut akan habis, akan musnah segitu saja. Nah, makanya di dalam Al-Quran surah Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami tutupkan mulut mereka. Nanti di pada mahsyar perkumpulan, maka lidah kita yang di dunia ini yang bersikeras bisa gara-gara lisan taruhan nyawa, gara-gara mulut bisa menghancurkan rumah tangga, gara-gara lisan bisa menghabiskan amal ibadah, gara-gara lisan bisa mengeluarkan kita sendiri dari agama Islam tanpa kita ketahui. Maka kita jaga. Pada hari ini kami tutupkan mulut mereka, kata Allah. Tidak ada lagi nanti di sini di dunia ini ya Allah, kalau berdebat, kalau pada bergagah itu dia togal WU. Kalau bergagah tadi, lagi. Tapi nanti di yaumil akhirat dia akan kaku terkunci. Siapa yang berkata? Tangan. Siapa yang bersaksi? Kaki. Makanya harus dijaga 3 hari dulu. Puasakan lisanmu. Apa di waktu puasa selesai sahur
maka perbanyaklah membaca Al-Quran atau istighfar atau salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak berat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Mungkin tidak berat. Tapi manusia banyaknya lebih gampang dia menghafal lagu daripada mengucapkan kalimat syahadat. Kalau lagu berapa baris, itu kasih tempo 3 hari, insya Allah hafal lagu itu. Sedangkan salawat tanpa kita hafal, tanpa kita sadari, telah ada di mulut kita, sangat mudah untuk mengucapnya. Balasan pahala, tapi masih kita lalaikan. Maka jaga lisan ini apa? Puasakan lidahmu di waktu bulan Ramadan. Lidahmu adalah harimaumu, akan menjadi musuhmu nanti di yaumil akhirat. Apa jadi musuh? Dia akan terkunci. Siapa yang berkata tangan? Siapa yang bersaksi kaki? Maka kalau puasa selesai sahur, masak niat selesai sholat subuh, jangan pernah kita menggibah, mengunjing seseorang. Jangan pernah menggosipkan seseorang. Kita menggosipkan orang sedikit, maka akan berkurang pahala puasa kita. Kita gibah orang, tidak ada dia berani di belakang. Kalau dapat dia tak berani gibah lagi. Belakang orang satu menggibah orang. Hati-hati, berpuasa untuk siapa Anda? Kalau berpuasa memberi pahala kepada orang, tak bisa puasa. Kita berpuasa mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini jagalah lidahmu, jangan pernah menggibahkan orang di bulan Ramadan. Jangan pernah menggosipkan seseorang, jangan pernah membuka aib seseorang, jangan pernah kita menghasutkan orang dari kebahagiaan kita. Bahagia kita di dunia dengan omongan, tunggu nantinya di yaumil akhirat. Maka gunakan lidah ini sebaik mungkin untuk membaca kalam ilahi. Karena apa? Setiap orang yang membaca Al-Quran, satu huruf hijaiyah, Allah berikan 10 kebaikan. Apalagi membaca Al-Quran sesudah salat subuh, membaca surah Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin, tidak terhitung berapa banyaknya jumlah huruf hijaiyah itu. Maka berapa banyak pahala yang Allah berikan. Mudah sebenarnya, tapi kita kalau tak gosip tidak main. Kalau tak gibah, kalau tak mendengar orang, mana enak cerita manusia. Kalau tak gibah pasti tak sur, tak enak cerita tadi. Kalau tak gosip pasti tak enak cerita. Maka kita jagalah di bulan puasa ini, jagakan hatimu, jagakan percakapanmu, jaga. Kalau orang gibah, kita tahu orang itu tidak fakta yang diucapkannya, maka kita banyak istighfar, astagfirullah. Cukup dalam hati, tak usah istighfar besar, nanti bilang suci pula. Astagfirullah, gibah, astagfirullah. Apa dari usaha itu? Udah istighfar ya, pertanyaan kita sama orang, tak boleh. Orang menggibah kita sebanyak mengundurkan ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Orang yang selalu memfitnahkan orang, kita hindarkan. Jagalah lisan dengan bacaan Al-Quran. Puasakan tanganmu. Kita berpuasa bulan Ramadan, tapi tidak pernah kita mendekatkan kebaikan. Bersedekah tidak pernah, berinfak tak pernah, tapi mencuri nomor 1. Itu bahaya. Ingat tangan yang memberi perkataan kepada Allah. Udah berpuasa, tidak sholat, tidak bersedekah, tapi mencuri, menunjukkan jalan yang salah kepada anaknya, membiarkan anaknya tidak sholat. Apa salahnya tunjuk enak sholat itu masjid? Dalam hal kebaikan mengajak orang sangat baik. Tapi kalau kita berbuat maksiat, mencuri, atau kita mengambil hak orang tanpa kita ketahui, itu dosa. Nah, sering kita ketahui Pak di dalam yang sering kita lakukan, ada dia di dalam ini mencuri dan subhat. Ini mencuri subhat yang bersama dosanya. Maka tangan ini kita jaga kalau bisa. Selama kita masih hidup di depan ini kita jaga. Mencuri kita terang-terangan. Mencuri kita mengambil harta orang, atau ya di masjid lah mengambil sendal orang atau apa. Itu dosa besar. Subhat sama. Subhat ini dia mengambil harta orang yang tidak menjadi hak milik kita. Apa? Contohnya kita nampak duit atau nampak barang di tengah jalan, kita ambil, kita makan, maka itu bukan subhat, dosa. Kalau mencuri terang-terangan kita mengambil dari orang itu, tahu harta orang itu. Tapi kalau subhat, barang orang yang kita
nampak kita bawa ke rumah jadi hak kita. Dosa itu. Subahat apa lagi? Tertinggal masjid yang cantik ajar atau sendal yang bagus untuk Ramadan, tak tahu pemiliknya siapa. Ibu bawa, bapak bawa, pakai selama bapak memakai sendal itu selama itu adalah dosa atau menarik. Itu subahat. Jadi beda, ada dua hal ini. Maka jagalah kita dari tangan kita, jangan pernah berbuat maksiat. Makanya tidak sia-sia. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji, perbuatan munkar. Kalau mau subahat ini kita laksanakan, hati-hati. Itu bukan hak kita. Apa di dalam fikih? Setunggu 1 tahun barang itu baru menjadi hak milik kita. Tapi kalau nampak duit 100 juta tengah jalan, tak sampai setahun habis dulu. Kalau sedang masih bisa tahan. Tapi kalau duit 50 juta, 100 juta tengah jalan, mau diambil barang subahat, tak dia rugi. Masya Allah, rugi ini bahaya. Merah tuh. 100 juta itu luar biasa. Jangan 100 juta, 200 ribu aja di tengah jalan mungkin kita kutip. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak Pak? Maka hati-hati subahat. Jagakan tangan kita. Jagakan lisan kita. Karena apa? Ini nanti yang berkata Pak. Tangan yang berkata di depan Allah. Ya Allah, ya Rabb, aku diciptakan di atas dunia, dipergunakan sama bulan untuk bermaksiat. Ya Allah, mulut diam, tak berbunyi, tak berputih. Siapa yang berkata? Kaki. Benar ya Allah, selama aku hidup di dunia fana, aku diajak kemaksiatan, tidak pernah mendekatkan diri kepadamu ya Allah, kata kaki. Makanya orang yang membiarkan keluarganya dari berbuat maksiat atau membiarkan hartanya untuk dibawa kemaksiatan, harta, mobil itu sebagai kaki kita kalau kita membiarkan orang kemaksiatan. Orang yang meminjam harta kita, mobil Honda untuk bermaksiat, tidak kita larang, maka sama sepertinya kita mengarahkan mereka ke maksiat. Jadi sangat penting Pak Bu kalau puasa. Makanya kalau orang kami bahasa kami ini, puasokanlah tanganmu nak, puasokan kakimu, puasokan hidupmu, puasokan telingamu, puasokan lidahmu. Itu orang tua kami pesan. Sangat berat puasa, bukan sembarang puasa. Apa yang kita harapkan? Karena kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita hidup yang tenang. Jadi Pak Bu, mari sama-sama kita jaga lisan kita, jaga-jaga hati kita, jaga tangan kita. Kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa menjaga dari anggota tubuh kita, dari kemungkaran, dari kemaksiatan, insyaallah selamat di dunia wal akhirah. Tidak main Pak. Ingat, di akhirat mana ada rokok bakar, di akhirat mana ada jangka lewat, yang ada siksaan malaikat. Tidak ada di sana jual rokok. Ini kita sama ahli sini Pak. Kalau di sini masih bisa merokok aja. Nanti di akhirat tak bisa merokok. Tak ada jual rokok artak. Tidak ada nampak janda lewat dan tak nampak duda yang lewat. Yang ada siksaan malaikat. Itu yang kita hadapi. Jadi yang penting apa yang harus kita persiapkan sebelum kita wafat. Mari kita memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Di bulan Ramadan inilah kita memperbaiki takwa dan keimanan. Selesai lebaran besok, mungkin Allah waktu jamaah tidak akan sebanyak ini lagi. Banyak sibuk dengan pekerjaan, banyak sibuk dengan memikirkan dunia, banyak sibuk kesibukan yang hal lainnya. Di bulan Ramadan ini Allah kumpulkan kita untuk melaksanakan kebaikan, bersedekah, berinfak, sholat tarawih berjamaah. Maka jangan sia-siakan waktu yang 1 bulan. Tidak akan lama lagi, insya Allah bulan Ramadan akan mengingatkan kita. Tibalah Idul Fitri. Selesai Idul Fitri, jangan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Pak, Bu, mari sama-sama kita memakmurkan masjid, karena ini pun ada baru malam ini, baru tahun ini perdana masjid ini dilaksanakan sholat tarawih, tadarus. Jadi mari sama-sama kita makmurkan masjid. Kalau selagi masih hidup kita makmurkan. Orang yang memakmurkan masjid senantiasa orang akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakmurkan masjid senantiasa surga baginya. Orang yang suka ke masjid senantiasa Allah tunjukkan keberkahannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mungkin saya harap untuk kedepannya
Jangan pernah kita meninggalkan sholat, jangan pernah kita merugikan umur kita yang ada pada dunia. Tidak tahu kita memiliki mobil yang mewah akan diantar nanti dengan ambulan atau keranda. Di rumah kita tingkat 2 berhias keramik akan dibalas nantinya nisan keramik 2. Hiasan itu hanya di dunia, belum tentu orang yang di alam kubur itu bahagia. Tapi biarlah rumah kita sedikit, biarlah harta kita sedikit, biarlah rumah kita dipandang sederhana, tapi amal ibadah kita telah menunggu kita di jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harap. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Mujahidin mudah-mudahan selalu dalam keberkahan fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan umurnya selalu diberkahkan Allah lapangkan pintu rezekinya. Mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan seluruh kita semua, seluruh jamaah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita nantinya di 1 Syawal atau dilaksanakan salat Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, dan jadikan kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.